Halo teman-teman, good pagi, selamat morning. Selamat jumpa lagi dengan saya, Momon S. Maderoni, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman masih sekitar dunia amati radio ya. Saya monitor saat ini banyak sekali kegiatan di frekuensi, yaitu adanya SES ya, yaitu Special Event Station ya, SES. Dan SES ini saya melihat ada dua kategori. Yang pertama SES yang sesuai dengan kegiatan yang internasional yang biasa dilakukan oleh teman-teman amati radio. Di antaranya adalah ada BOTA untuk on the air di pantai, ada POTA, ada SOTA, IOTA, LOTA, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah SES dalam rangka memperingati ulang tahun dari satu kota atau kabupaten. Nah, saya melihat di sini dua kategori ini. Saya akan bicara yang khusus mengenai memperingati ulang tahun kabupaten atau kota ya. Ini sekarang marak sekali dan ini sesuatu yang menggembirakan ya. Namun kalau kita lihat bahwa jumlah kabupaten di seluruh Indonesia itu adalah 416. Kalau kita lakukan semua kabupaten melakukan itu, teman-teman amati radio di tempat tersebut melakukan SES tersebut, berarti satu hari minimal adalah satu stasiun SES untuk ulang tahun satu kabupaten yang ada di frekuensi ini ya. Nah teman-teman semuanya, kalau saya coba melihat tentang maksud dan tujuan kegiatan ini ya, saya coba menghimpun beberapa edaran yang ada dalam kegiatan ini dari panitia. Jadi saya coba kumpulkan kurang lebih ada 3 poin maksud dan tujuannya ya. Yang pertama itu dikatakan adalah sebagai kegiatan latih diri. Yang kedua adalah sebagai kegiatan untuk mempromosikan potensi wisata di kota tersebut sehingga menjadi destinasi wisata dengan memperkenalkan melalui kegiatan di frekuensi. Yang ketiga ini adalah katanya untuk membentuk amati radio yang progresif ya. Ini diambil dari salah satu kode etik daripada amati radio. Oke teman-teman, kalau kita bicara maksud dan tujuan, tentu adalah maksudnya sudah jelas. Untuk 3 hal itu, tujuannya tentu adalah menghasilkan dari maksud tadi, atau dalam hal ini adalah setelah kegiatan itu apa hasilnya ya, atau ada sesuatu yang bisa didapatkan dari 3 alasan yang biasa disampaikan oleh panitia SES tersebut. Dengan demikian berarti ada tolok ukur keberhasilannya dari kegiatan tersebut, atau KPI-nya, Key Performance Indicators daripada kegiatan tersebut. Nah, saya ingin coba melihat hal ini supaya ini kita mendapatkan gambaran manfaat daripada kegiatan tersebut. Yang pertama, dikatakan bahwa ini kegiatan latih diri dalam komunikasi radio. Sekarang kita melihat apa yang bisa didapatkan dari sisi mana sehingga ada improvement mengenai latih diri dari kegiatan SES ini. Karena faktanya bahwa seseorang ikut SES hanya mancar ya, berebutan dalam hal ini dengan stasiun yang lain, kemudian kita ngasih report umumnya 59, that's all. Sudah itu bisa 73 pergi dari frekuensi tersebut ya. Jadi di mana itu didapatkan latih dirinya. Yang kedua, ini bahwa kegiatan ini untuk mempromosikan potensi wisata di daerah tersebut sehingga menjadi destinasi wisata. Oke, ini salah satu tujuan yang baik sekali. Namun kalau kita perhatikan, saat dari mulai dibuka oleh net control station sampai terakhir ditutup, apakah ada informasi yang komprehensif mengenai kota tersebut? Yang saya monitor itu hanya sampai ke tahun ulang tahunnya. Let's say misalnya
di sini 8 apa bla 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 dalam rangka memperingati ulang tahun kota bla 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 ya, yang ke 217 misalnya. Jadi stasiun yang akan check-in itu hanya tahu sebatas daripada ulang tahunnya yang keberapa. Tidak sampai mendapatkan gambaran sejarahnya, kemudian juga adalah apalagi potensi wisatanya. Nah ini sesuatu yang terus saja menjadi satu pertanyaan. Ya. Yang berikutnya adalah tentang ada yang mencantumkan alasan untuk membentuk amatir radio yang progresif. Amatir radio yang progresif itu adalah, saya ambil salingnya saja, yaitu yang menyesuaikan sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Nah, mungkin ini juga termasuk adalah stasiunnya ya sesuai dengan tingkat yang diberikan izin untuk tingkat skill yang dinilainya. Artinya di sini adalah ada tingkat yang dicari, yang Bravo, yang Delta. Nah di sini tentu ada satu persyaratan misalnya dengan powernya, itu salah satu indikasi menyesuaikan dengan tingkat pengetahuannya. Nah faktanya bahwa dalam hal ingin berpartisipasi check-in itu otomatis kita berlomba, ya, bertumpuk-tumpuk, saling mendabling sinyal yang besar. Untuk mendapatkan sinyal yang besar tentu adalah salah satunya yang jalan pintas adalah menggunakan power. Dan dalam hal ini apakah power yang digunakan itu sesuai dengan hak daripada sesuai tingkatannya atau keterampilannya, quote unquote, kita masih tanda tanya. Nah inilah yang menjadi masalah ya, atau sesuatu yang dipertanyakan. Dan tentu ini juga wajar karena panitia mencantumkan maksud dan tujuannya. Maksudnya sudah disampaikan, apakah tujuannya tercapai atau tidak dengan kegiatan ini. Saya paparkan ini bukan berarti saya tidak suka dengan kegiatan tersebut. Namun bagaimanapun juga satu kegiatan kembali ada maksud dan tujuannya. Nah, saya ambil poin mengenai promosi wisata. Itu sebetulnya suatu yang sangat-sangat bermanfaat, yaitu amatir radio berperan terhadap potensi yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini potensi wisata. Sebenarnya bisa saja dilakukan misalnya dengan menyelipkan informasi tentang kota tersebut. Ya. Yang kedua, bisa juga dilakukan di tempat yang memang merupakan potensi wisata yang menarik di tempat tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk teman-teman di Palembang, bisa stasiun daripada SES-nya itu mengudara dari Pulau Kemarau misalnya. Kemudian teman-teman di Jawa Timur bisa mengudara misalnya di Taman Nasional Baluran. Dengan demikian tempat-tempat tersebut akan terangkat dan dikenal. Ya. Dan yang penting juga disisipkan informasi mengenai letak dan apa keistimewaan dari tempat tersebut. Atau teman yang di tempat lain punya juga objek wisata yang perlu lebih diperkenalkan. Itu mungkin bisa menarik juga karena disampaikan pada saat itu bahwa kami mengudara dari tempat ini. Tempat ini adalah mempunyai bla 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 ya, termasuk lokasinya. Nah, itu mungkin tercapai tujuan tersebut. Jadi kita tidak mengada-ada ya, dan kita juga tidak berpaling dari satu kenyataan bahwa di situ sepertinya menjadi hanya kegiatan ajang untuk lomba sinyal. Dan kita pun merasa puas kalau kita bisa melebihi sinyal orang lain. Dan sebenarnya kalau ini yang terjadi bahwa tidak sesuai dengan kode etik pertama dari amatir radio, yaitu kita menggunakan radio untuk hanya dari sisi kesenangan kita sendiri. Baik teman-teman, mari kita untuk segala kegiatan, mari kita kembali back on the track. Sampai jumpa lagi dengan Momon S. Madaroni di sini.